Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-temanku semuanya. Selamat bergabung di live malam hari ini. Di malam hari ini ada sebuah pesan semesta ya teman-teman. Seperti biasanya, saya akan membuat sebuah video terkait pesan semesta untuk hari ini ya. Jadi pesan semesta untuk hari ini, semua jiwa lahir adalah jiwa pilihan dengan jalannya masing-masing. Maka, akui kecerdasan dirimu, saat itulah mereka akan melayani hidupmu. Nah, satu kalimat yang hadir di malam hari ini, semoga membuka kesadaran kita semuanya bahwa kita mempunyai kecerdasan diri yang dahsyat. Bahwa kita benar-benar menyaksikan betapa tubuh fisik kita memiliki kecerdasan yang luar biasa. Betapa kita kembali yakin terhadap kemampuan kecerdasan batin kita, kemampuan semua sel yang ada dalam tubuh kita. Mereka sangat cerdas luar biasa. Bahkan teman-teman, ketika kalian mempertanyakan apapun, ketika kalian membutuhkan jawaban apapun, dirimu akan menuntun kamu untuk mengetahui semua jawaban yang ada dalam pertanyaan kamu. Maka ketika saya mengatakan bahwa semua jiwa yang lahir, mereka semua adalah jiwa-jiwa pilihan ya, dengan jalannya masing-masing. Di sini ada sebuah ilmu yang disebut dengan ilmu jiwa, atau kalau di barat ada yang disebut dengan ilmu astrologi, ada ilmu numerologi, di mana mereka sudah mengetahui jalan-jalan jiwa. Masing-masing jiwa memiliki jalannya masing-masing. Contohnya, ketika ada jiwa yang dilahirkan dengan left pad 1, left pad 2, sampai 9, mereka sudah memiliki misi jiwanya masing-masing. Mereka punya keunikan dirinya masing-masing yang dahsyat luar biasa. Mereka punya kelebihan dan mereka juga sudah punya kekurangan dengan sangat sempurna, teman-teman. Maka di sini, barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal siapa Tuhannya. Barang siapa yang bisa mengenali dirinya itu, dia akan bertemu dengan Tuhannya dan dia bisa menyaksikan setiap pergerakan-pergerakan Tuhan yang sedang menggunakan diri kamu. Sehingga kamu akan bisa menyaksikan apa yang disebut dengan satu ayat di dalam Al-Quran, di mana di dalam Al-Quran menyebutkan bahwa kemanapun kita memandang, disitulah adalah wajah Tuhan. Nah, disinilah ketika kita mampu melihat wajah Tuhan, salah satu gerbang ya yang bisa kalian lakukan adalah mengenali diri kamu. Mengenali diri kamu, siapa sih sosok yang terlahir, yang sekarang kamu itu menempati ya. Kamu itu berkendara dengan tubuh fisik kamu, dengan berbagai komponennya. Maka disinilah ketika kita benar-benar mempelajari diri kita akan sangat takjub ya, bahwa cerdasnya tubuh ini, cerdasnya energi Tuhan yang sudah tepat ada di sini. Ini sungguh menakjubkan ya. Karena teman-teman ya, ada banyak ya teman-teman, banyak pengalaman yang pernah saya mengalami ya. Dan di sini saya menceritakan sama teman-teman bahwa ketika saya bertanya, ketika saya pernah mempertanyakan sesuatu dalam diri saya bertanya, tolong kamu zat yang sangat cerdas luar biasa, wahai diri, tunjukkanlah kepadaku ya,
tunjukkanlah kepadaku apa yang harus aku makan hari ini, misalkan. Wahai kecerdasan dalam diriku, tolong tunjukkanlah kepadaku apa arti dari surga itu. Wahai kecerdasan yang ada dalam diriku, tuntun aku untuk mengetahui sebuah kebenaran kehidupan ini, misalkan. Dan semua hal-hal yang dipertanyakan dan mempertanyakannya pada diri kita sendiri, ternyata diri kita sendiri akan menuntun untuk mendapatkan jawabannya itu luar biasa. Jadi kenapa di sini tubuh ini benar-benar sangat cerdas. Ketika mungkin ya kalian tuh punya luka batin atau yang disebut dengan inner child. Mungkin kalian memiliki luka-luka ya di masa lalu yang masih ada. Mungkin kalian belum bisa memaafkan siapapun yang ada di masa lalu kamu. Coba kalian interaksi dengan diri kamu. Kemudian kalian mempertanyakan itu, kalian mempercayai penuh diri kamu, maka disitulah teman-teman ya. Ketika kamu mengakui kecerdasan yang sudah tepat ada dalam diri kamu, maka saat itulah mereka akan melayani kehidupan kamu. Mereka akan benar-benar sempurna memberikan semua yang kamu butuhkan. Ketika kamu mempertanyakan apapun, dia akan memberikan jawabannya. Ketika kamu benar-benar mempercayai dirimu itu, ya, maka dalam diri kamu itu ya, itu benar-benar melayani kamu. Makanya kenapa percaya terhadap diri sendiri sama dengan percaya terhadap alam semesta, sama dengan percaya terhadap ketuhanan. Maka disitulah kalian sudah mempercayai penuh, disitulah energi kamu itu kosong, maka disitulah keajaiban hidup kamu itu kembali hadir dengan sempurna seperti sejatinya hidup ini, seperti sejatinya penyaksi hidup ini yang hanya menyaksikan dan dia tanpa terlibat terhadap semuanya. Ya, kalau dianalogikan ya, kamu kamu disiram air. Kamu disiram air tapi kamu tidak basah. Kamu dibakar tapi kamu tidak pernah terbakar. Kamu dibakar tapi kamu tidak terkena api. Makanya di sini seperti kisah Nabi kan ya, bahwa kita selama ini mengetahui bahwa kisah-kisah Nabi itu mukjizat yang dahsyat, dan itu memang ya sejatinya kita ya. Jadi kita akan merasakan analoginya ketika kamu dibakar, kamu tidak terbakar. Ketika kamu disiram air, kamu tidak basah. Karena memang kesadaran tidak bisa terkena oleh apapun. Penyaksi tidak pernah terkena oleh apapun gitu ya. Nah, untuk sampai di situ teman-teman ya, setiap hari harus benar-benar kita melatih diri untuk apa? Untuk menaklukkan ya, meluluhkan ego, pikiran kita. Sehingga ketika ego dan pikiran kita ini, mereka itu luluh. Yang terjadi adalah ada keselarasan antara tubuh fisik kamu dengan pikiran, ego, dan emosi. Dia akan satu garis lurus dengan kesadaran, kemurnian, dan ketika sudah di garis lurus itulah terjadilah yang disebut dengan kamu sudah menyatu dengan ketuhanan. Kamu sudah menyatu dengan satu kesatuan utuh ini ya. Dan kamu menyaksikan betapa ajaibnya kehidupan ini. Dan memang ada paradoknya. Paradoknya adalah ketika kalian benar-benar mengalami hal itu, sebelum kalian mengalami hal itu, kalian harus dihabis-habiskan, kalian harus menderita, kalian harus dimatikan egonya, pikirannya, dan semuanya, sampai akhirnya
kesadarannya itu terbangkitkan dengan sempurna. Ya, jadi ketika mungkin ya teman-teman sekarang mengalami keterpurukan yang ndak udah-udah, yang kok kapan sih selesainya, kok kayaknya hidupnya kok kayak gini, maka laluilah semua proses kehidupan ini, karena semua proses yang sekarang terjadi ini adalah proses kalian untuk dibangunkan, untuk bangun kesadarannya, untuk benar-benar bisa memasuki medan kuantum atau baitullah atau rumah Tuhan itu sendiri, dan disitulah kalian baru bisa menyaksikan yang disebut dengan kemanapun kamu memandang, disitulah ada wajah Tuhan. Dan disitulah ketika kamu stay ada di situ, kamu baru bisa benar-benar melihat wajah Tuhan. Wajah Tuhan yang tidak bisa dilihat dengan dua mata, karena bukan sebuah tempat, bukan objek ya, tapi kamu bisa melihat dengan rasamu. Kamu bisa melihat dengan rasa yang ada di dalam frekuensi. Ya, kalau di dalam ilmu energinya kan ada frekuensi ya. Jadi di titik frekuensi yang sudah paling tertinggi itulah kamu benar-benar bisa melihat wajah Tuhan. Kamu benar-benar bisa mindfulness ya. Kamu benar-benar bisa stay dan kamu sadar, oh aku ini ya. Aku ternyata selama ini yang ini. Aku bukan badan ini. Oh, aku ternyata bukan pikiran ya. Aku ternyata juga bukan ego, bukan emosi, dan itu harus dialami. Jadi bukan teori, tapi harus dialami sehingga ketika kita semua mengalami sendiri-sendiri, itulah yang disebut dengan guru yang sejati. Jadi guru sejati tidak pernah ada di luar diri kita. Guru sejati ada di dalam dirimu. Yang di luar diri kamu hanya menghantarkan kamu, menunjukkan arahmu, sehingga kamu bisa kembali dan mengenali yang sejati dalam diri kamu. Yang tidak pernah terbakar walaupun dia dibakar api, tidak pernah basah walaupun terkena air. Itulah kesadaran kamu, itulah dirimu yang sejati. Begitu ya pesan semestanya untuk malam hari ini ya teman-teman semuanya. Semoga mahakarya dari ketuhanan malam hari ini yang disampaikan lewat diri ini bisa menjadi teman jiwa untuk kalian semuanya. Terima kasih kakak-kakakku semuanya yang ada di sini, yang sudah bergabung. Nanti silahkan yang terlambat masuk ke sini, teman-teman boleh akses di YouTube ya. Seperti biasanya, saya akan upload di YouTube-nya Zero Ismi ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Selamat malam, selamat beristirahat. Selamat mengistirahatkan tubuhmu, tubuh fisik kamu yang seharian ini sudah menjadi kendaraan kamu untuk menyaksikan kehidupan ya. Jadi teman-teman niatkanlah untuk mengistirahatkan tubuh ini dan ingat hidup kita saat ini, detik ini seperti itu ya. Terima kasih ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.